Halo teman dan sahabat, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Jadi minggu lalu teman-teman karena kondisi badan kurang fit, jadi saya istirahat, jadi tidak ada rekaman. Jadi mohon maaf. Dan saat ini sekarang ya Tuhan memberi kita anugerah mulai menikmati kesehatan kembali. Jadi saya mulai melanjutkan renungan wisdom minggu ini. Oke teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman sehat semua ya, baik di Indonesia maupun yang di luar negeri yang masih tetap setia dengan channel saya ini. Oke teman-teman, hari ini saya mengajak kita merenungkan sebuah wisdom yang sangat menarik, yaitu apa yang kita pikirkan ketika kita memasuki di masa senja nanti. Bagi Anda yang sudah di masa senja, apa yang Anda pikirkan saat ini? Bagi Anda yang masih merasa muda, tentu Anda akan sampai di sana. Jadi perlu kita renungkan bersama persiapan itu ya. Jangan sampai nanti kita jadi terkejut begitu. Oke, teman-teman jangan kemana-mana, tetap di sini aja di channel saya ini. Jadi teman-teman akan mendapatkan banyak wisdom di minggu-minggu. Yang sebelumnya teman-teman bisa klik di atas sini ya, yang I ya, atau di sini nih ya. Oke. Jadi bagi teman-teman yang pertama kali hadir di channel saya ini, teman-teman mau dapatkan wisdom, teman-teman bisa klik subscribe dan klik loncengnya untuk dapatkan wisdom setiap hari Minggu pagi jam 10 ya. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan. Saya akan membacakan satu wisdom yang menarik yang ini ditulis oleh seorang raja yang sangat terkenal di dunia ini ya. Hampir semua orang mengenalnya, yaitu namanya Raja Sulaiman. Dan kita lihat di masa ini pun ditulis pada masa dipercaya pada masa usia senja. Oke, saya bacain ya teman-teman ya. Apa yang dia katakan? Ya, dia adalah seorang raja yang dianggap paling berhikmat dan paling kaya di dunia ini ya. Dan memang di zamannya itu ya tidak ada peperangan, sangat damai gitu ya. Oke. Sorry. Nah, saya bacakan begini. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Okay. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak laki-laki dan perempuan dan budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Ya, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik ya. Wah, gitu kan banyak harapan terutama yang laki-laki ini ya. Oke. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada waktu itu hikmatku tinggal tetap padaku. Lalu kita lihat, aku merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeri payaku. Dengar ya. Itulah buah segala jeri payaku. Penekanannya. Oke. Dan kita lihat, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan, untuk itu dengan jeri payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Teman-teman, apa yang bisa kita ambil dari sini? Kalau kita melihat ya, dia berarti dia sudah memiliki segalanya loh. Teman-teman mau ngomong apa? Ayo ya. Mau ngomong masalah wanita, dia punya gundik ya, bahkan ada 1000 ya kalau kita lihat sejarahnya. Ayo, mau bicara apa? Harta benda dia paling kaya. Secara kepintaran dia paling berhikmat. Jadi artinya di dalam segala isi dunia ini, semua kekayaan material maupun immaterial, dia memiliki segalanya. Tetapi
kita lihat sayang di akhir itu dia mengatakan pada akhirnya semua ini adalah kesia-siaan di bawah matahari. Apa maksudnya? Teman-teman, ada satu hal yang menarik ya. Saya membaca buku ini sangat menarik ini, yaitu sebuah seni untuk bersikap bodoh amat gitu. Jadi teman-teman, saya tidak ada kepentingan dengan buku ini. Saya bukan sedang mengendorse buku ini ya, tapi saya beli dilihat di Gramedia, saya penasaran gitu ya. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Nah, saya akan ceritakan satu peristiwa yang diceritakan ini oleh Mark Manson ya. Jadi yang diceritakan ini menarik, dimana dicerita untuk satu orang ya. Dia menulis tentang kehidupan seseorang yang tadinya ya hidupnya berantakan gitu ya, gak karu-karuan, dan kemudian suatu hari dia mencoba untuk memperbaiki hidup lah ya. Dia mencoba untuk membuat sebuah tulisan kayak novel atau apalah sejenis kayak begitu untuk diajukan ke media-media percetakan. Apa yang terjadi, semua awalnya dan ditulis yang diusaha setengah mati ya, semuanya ditolak oleh redaksi gitu ya, nggak ada yang berhasil. Dan kemudian singkat cerita suatu hari ya, dia berusaha bagaimana akhirnya diterima lah ya di dalam salah satu redaksi, dan ternyata buku itu sangat laris teman-teman, tanpa diduga. Oke, mungkin dia menceritakan kehidupannya itu akhirnya jadi sangat laris. Dan kemudian dia pun mulai berhasil, mulai terkenal ya. Semua mulai mengundang dia untuk menulis ya. Dia jadi rebutan tulisannya begitu. Kemudian jadi bestseller. Dan tentu setelah itu apa yang dia sudah capai, dia dituntut lagi untuk yang lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi untuk tulisannya. Supaya lebih populer lagi. Dan dia ketika dia mencapai ada tuntutan lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi ya. Dan dia terus mengejar ya karir dan tulisannya, terus mengejar. Pada akhirnya apa yang terjadi teman-teman, dia stres ya, dia sudah nggak tahan lagi. Dan kemudian dia kembali, udah masa bodoh ya, dia kembali kepada masa lalunya. Dan singkat katanya apa yang dia katakan teman-teman, bahwa ketika dia meninggal, dia minta di dalam tulisan-tulisannya itu ditulis, sudah, jangan berusaha. Apa yang terjadi ya? Bukankah dia sangat sukses ya? Jadi ternyata menurut dia itu bahwa di dalam buku ini banyak mengisahkan bahwa kebahagiaan itu seringkali hancur karena kita mengejar sebuah impian yang sebetulnya kita anggap itu akan membahagiakan kita, tapi justru itu yang akan mencelakakan kita. Karena apa? Sehingga kita hidup jadi tuntutan orang lain jadinya gitu. Sehingga misalnya kita selalu mau menuntut ego kita kan, ya kan? Wah, saya melakukan ini semua, lakukan supaya saya dapat pengakuan, saya dipuji hebat dan lain sebagainya. Oh, saya nggak mau kalah, tetangga punya mobil mewah, saya masa nggak ganti mobil mewah gitu kan? Nah akhirnya apa? Nah saya ini yang terjadi dulu, tetangga saya. Jadi dia lihat sebelahnya ganti mobil, dia pun memaksakan diri ganti mobil ya. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman, tengah malam melarikan diri karena mobil dia berusaha ganti mobil dengan utang gitu ya, dan dicari debt collector begitu. Karena bukan berdasarkan kemampuan. Nah itu teman-teman ya. Jadi buku ini banyak menyudutkan hal itu. Seringkali kita merasa susah karena hidup kita jadi bergantung pada penilaian orang lain. Ini yang jadi persoalan. Oke. Namun kita mau melihat hal lain, apa yang diceritakan tentang yang tadi itu ya. Jadi situ mengatakan apa? Bahwa kehidupan manusia kita boleh berusaha dengan sekeras apa yang kita capai, tapi pada akhirnya dia mengatakan ini jadi sia-sia loh teman-teman. Ya kan ya, tadi si Raja Sulaiman sebenarnya dia memiliki segalanya. Tetapi pada akhirnya kenapa dia ngomong kesia-siaan? Kalau saya nggak punya apa-apa, saya ngomong kesia-siaan, saudara mungkin, ya lu ya kan, lu kan memang nggak punya apa-apa lo. Nah sekarang yang ngomong itu adalah orang yang punya apa-apa gitu loh ya, orang punya something loh. Kalau saya sih nothing gitu kan. Sorry. Nah itu teman-teman ya. Jadi ini hal menarik untuk kita renungkan, apa sih sebetulnya dalam hidup ini. Nah itu sebabnya teman-teman, satu hal, jangan sombong ya kan. Jangan merasa kita sekarang punya, memiliki segalanya. Suatu hari itu akan menjadi sia-sia gitu. Ya. Dan kita lihat belakangan, kita tahu di dalam dunia investasi bodong ya, yang kita tahu
Ya, terutama ini soroti itu para afiliator ya, banyak menikmati banyak kekayaan begitu ya akibat binary option gitu kan ya, akibat kerugian daripada para pengikutnya begitu. Nah, sekilas kelihatan dia menikmati semua ya, wah ya, uangnya dibakar lah, uangnya dibuang lah, wah beli barang-barang mewah, mobil-mobil mewah, dibuat show dan sebagainya, itu yang disebut dengan flexing gitu kan. Ternyata itu hasil penderitaan orang lain begitu. Nah, sekarang apakah hukum alam akan sampai seperti itu? Saya pikir Tuhan itu adil, rasanya tidak. Nah, sekarang mereka mulai gelisah kan ya teman-teman ya. Karena apa? Karena apa yang dicapai, apalagi dicapai dengan hal-hal atas penderitaan orang lain ya. Tentu Tuhan juga punya mata ya kan ya. Dan kita boleh pandai-pandai kita apa ya. Ada orang sampai mengatakan bahwa saya tidak mungkin Tuhan membuat saya miskin. Wah, sombong sekali ngomongnya gitu loh kan. Ya, kita lihat lah ya kan. Nah ya, polisi akan membuat Anda miskin nanti gitu. Oke ya. Nah, itu teman-teman. Jadi ini hal menarik. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita mencapai dalam kehidupan ini. Kita mencapai sesuatu. Kita harus punya tujuan kan. Apa sih yang kita lakukan setelah kita sebuah pencapaian itu sebagai prestasi hidup untuk persiapan masa senja, karena kita akan menikmati di mana masa-masa, artinya apa yang kita lakukan jadi pahit semua akan menjadi sia-sia. Oke, dalam hal ini misalnya ya, contoh misalnya, ya kita misal percaya banyak hal, tapi pada akhirnya bisa nggak kita bawa ke kuburan? Nggak bisa kan ya, meskipun saya pernah nonton satu video yang di China itu orang kaya mati dengan mobil-mobilnya dikubur ya, kan ya. Nah, jadi tentu dikubur ya tetap juga nggak bisa dibawa kan, dikubur besoknya juga digali orang tuh mobilnya. Oke ya. Jadi itulah teman-teman, jadi hidup ini mari kita coba berpikir. Jadi sebetulnya apa sih yang mesti kita lakukan? Tidak salah kita melakukan pencapaian, tetapi kita ingat ya, bahwa segala sesuatu kita bisa hidup, bisa bertahan itu karena anugerah Tuhan. Jadi itu tentu sebabnya apa yang Tuhan berikan kita harusnya kita memakainya itu sebagai titipan Tuhan, dan tentu kita akan melakukan untuk pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan tentunya. Sehingga dengan harta dan kekayaan kita yang kita miliki, kita anggap itu adalah kita harus jadi saluran berkat. Begitulah ya untuk orang lain. Nah, harusnya hidup seperti itu, bukan kita sombongin, bukan kita flexingin begitu ya kan. Ya, apalagi kalau flexing dan kita jeripaya masih oke, tapi flexing dengan cara merugikan orang lain, jelas Tuhan akan suatu hari Tuhan akan cabut semua itu ya kan. Oke ya, jadi itu sebabnya teman-teman coba kita renungkan bahwa hidup kita ini hanya sementara. Kita melihat baru 1 tahun berakhir, muncul 1 tahun lagi. Teman-teman merasakan ulang tahun kan begitu cepat ya. Teman-teman jangan merasa senang setiap saat wah ada ucapin selamat ulang tahun. Teman-teman merasa senang ya. Itu pertanda bahwa hidup Anda itu semakin ya kan, artinya hidup Anda di dalam dunia ini sudah semakin pendek loh ini kan. Artinya setiap kali ucapan ulang tahun datang itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya sudah makin dekat dengan kuburan. Ya, jangan merasa senang gitu ya, ada orang ucapin gitu, maka ada orang merasa marah kalau diucapin ya. Kalau saya malah udah usahlah ya, semakin banyak ucapin saya semakin teringat dengan umur gitu, makin pendek berarti ya di dunia ini. Oke, ada satu hal yang menarik teman-teman ya, dari seorang tokoh nasional ya, dan juga ya boleh disebut sebagai anggap pahlawan lah ya, yaitu tentang almarhum Habibie. Teman-teman, saya ingin bacakan ketika di masa senjanya dia berpidato di Kairo begitu ya. Saya ambil beberapa ya yang sangat menarik bagi saya gitu ya, perlu kita renungkan bersama-sama. Ini Habibie ya, almarhum sudah sekarang. Oke, apa yang dia sampaikan teman-teman? Dia mengatakan begini: sepi penghuni, istri sudah meninggal, tangan menggigil karena sudah lemah, penyakit sudah menggerogoti sejak lama. Hidup tidak enak, berjalan pun tidak nyaman. Ingat, Habibie ini bukan orang sembarangan, bukan orang miskin loh ya. Oke. Tapi kita lihat apa yang diungkapkan ya. 3 anak semuanya sukses. Mereka menikmati pendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang berkarya di luar negeri, ada juga yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi. Soal ekonomi,
mereka sangat kaya. Saya angkat kedua jempol karena mereka kaya raya. Namun di saat tua seperti ini, nah, kita lihat ya, ia merasa hampa, pilu di sudut hatinya. Dia berjalan sambil memandang foto-foto di masa kejayaan yang penuh energi dan penuh perkasa. Semua dipandangnya sekarang tinggal penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian. Tiada anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi secara teratur. Punggung terasa sakit, sesekali air matanya mulai keluar dari sudut pandang. Dari sudut mata air menetes. Rindu ingin dikunjungi oleh anaknya, tapi sayang semuanya anaknya sibuk tinggal jauh di seberang sana, di luar negeri, menikmati masa kejayaannya dan tanpa peduli keberadaan dirinya. Oke teman-teman, inilah ya ungkapan-ungkapan di masa tua. Semua dari kita akan menghadapi, artinya akan berjalan sampai di sana. Apa persiapan Anda? Jadi ada satu hal yang menarik dari kata Raja Sulaiman tadi. Dia mengatakan bahwa segala jerih payah kita di bawah matahari adalah sia-sia. Berarti ada satu hal yang menarik buat kita. Kita jangan berusaha jerih payah di bawah matahari. Kita harus mencari sesuatu yang berada di atas matahari. Apa itu? Yaitu pencipta kita. Jadi mari kita cari apa menjadi tujuan pencipta di atas matahari. Ya, itu yang menurut saya itu yang paling berhikmat menurut Raja Sulaiman. Oke, karena itu adalah hikmat di dalam kekekalan sampai maksudnya sampai dunia di bawah matahari boleh berakhir, tapi yang di atas matahari akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itulah tujuan yang kita kejar oleh setiap manusia. Oke, salam wisdom untuk teman-teman.